Saya record ini. Ya, silakan Kak Neni atau Pak, buka edit ya, Pak. Monggo. Mau dibuka sekarang, Pak? Ya, boleh. Oke. Baik, semangat pagi semua. Seberapa yang hadir, saya mewakili panitia akan membuka acara pada malam hari ini. Jadi saya Sigit Cahyono, founder naturalhealing.my.id, rekan lama daripada Coach Novel, dan juga partner saya Kak Neni Makmun yang senantiasa menemani saya untuk event-event webinar di dalam penerbitan buku juga. Jadi kali ini kita akan memberikan introduction of NLP, judulnya Happy Life during COVID-19 gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Coach Novel. Dan nanti saya akan keluar sebentar karena ada teman ya. Nanti saya akan masuk lagi. Silakan Coach Novel untuk bisa memperkenalkan dirinya. Oke. Ini saya nyambi nyoba buka. Tadi aku beres-beres kok. Oke ya. Baik. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang sementara saya bisa lihat di sini selain Kak Neni sama Pak Sigit, ini ada salah satu alumni Mas Kris atau Pak Budi Kris. Kemudian Pak Bam. Pak Bam ini namanya lupa saya. Bang Coach, saya alumninya Coach Novel juga. Iya. Dari Surabaya, Coach. Iya. Mudah-mudahan ini kita ketemu lagi ya. Ya, Coach. Kemudian ada siapa tuh? Bu Isa, ya. Kemudian Bu Elsa ya. Pak Muhammad siapa nih? Kemudian ada yang tanpa nama. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti saya coba sampaikan ini bisa kita lebih pahami ya, bisa memberikan manfaat utamanya pada kita semua. Baik, saya perkenalannya langsung ke materi aja ya, ada di PowerPoint. Jadi saya langsung share screen materinya dari PowerPoint. Iya, oke. Kamu harus minta. Kamu benar-benar harus minta. Kamu tunjukin ke mereka kalau kamu nyesal. Iya, malam ini kita akan coba bahas atau sampaikan Happy Life with NLP. Kemudian di sini sebetulnya saya coba memperkenalkan tentang NLP ya. Ini saya coba sambungkan ke live YouTube tapi belum bisa nih. Nanti sambil saya coba lagi. Kemudian saya langsung perkenalkan diri saya. Saya lengkapnya Novel Abdul Latif ya. Saya tadi sudah saya sampaikan saya alumni dari arsitektur Undip, tapi nggak tahu ini nyebrangnya ke perencanaan manusia malah. Ya, saya ada lembaga Bismika Training and Coaching, kemudian founder dari kursus online NLP Excellency. Saya dari trainer Neo NLP Society, kemudian trainer di NCA, NLP Coach Association. Saya juga trainer Magnet Rezeki. Dan saya juga konsultan teknik dan properti. Ini untuk proyek ini karena saat ini situasinya semacam ini ya. Kalau ada proyek aja baru tanganin, tapi yang saya lebih agak fokus di training ya. Dan di situ ada WA saya 081219997481.
0877 3383 9145. Kemudian nanti bisa klik di www.nlpexcellency.com. Kemudian saya di Facebook ada Novel Abdul Latif. Kemudian di IG Coach Novel Latif. Ya. Oke, kemudian di sini saya brandnya sebetulnya di Spiritual Business Inspirator. Saya sudah mendapatkan beberapa sertifikasi NLP Practitioner dari Factory Access International. Kemudian saya juga di NLP Practitioner dari Neo NLP Indonesia. Kemudian Master Practitioner Neo NLP Indonesia. NLP Trainer Neo NLP Indonesia, kemudian trainer di NLP Coach Association Indonesia juga, ada SQ Leadership Training dengan Pak Ari Ginanjar, kemudian saya dari UTHB HBHB Dinar Coach Internasional, kemudian ada bisnis coaching dari Dinar Coach Internasional, dan dari Marketing Revolution Mr. Tung Desmaringin, Financial Revolution Tung Desmaringin, dan terakhir Certified Trainer dari Magnet Rezeki Indonesia, itu Ustadz Nasrullah. Ngomong Nasrullah. magnet rezeki, orang mau di magnet kerjaan. Aku selalu ketemu sih kan orang. Oke. Kemudian saya hampir 10 tahunan memberikan training, coaching, workshop, ya. Kemudian saya juga telah memberikan training sekitar mungkin kalau dicatat ada 10.000-an peserta ya selama memberikan training. Pas kita diundang Super God, aku ketemu nih sama beliau. Oke. Kemudian saya lanjut. Pernah ikut itu kan nimbrung di. Nah, ini klien-klien saya dari PT Wing Surya Surabaya, PLN Semarang, BNI Semarang, Pen Collection Semarang, Rakrafif Triwi Semarang, Tiansi Magelang. Kemudian Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Fosi Jakarta, AC Hardware Semarang, PT Yogyakarta Semarang, kemudian beberapa lembaga pendidikan, Yayasan Ya Umi Fatimah Pati, Bias Yogyakarta, Undip Semarang, UNES Semarang, UMS Surakarta, UII Yogyakarta, UPN Yogyakarta, UMK Kudus, Tifar Semarang, Polines Semarang, Unikal Pekalongan. Ini yang sempat kecatat, yang belum mungkin ada beberapa, tapi belum nanti kapan. Oke, kemudian program dari yang saya coba lakukan, yang saat ini bisa saya lakukan lewat online, itu ada kursus online NLP Practitioner. Ini saya menyiapkan 30 gitu kali ya, nggak tahu juga sih. Oke, ini ada yang suaranya masuk ya. Iya, banyak Pak Novel yang bisa ini unmute ya. Ya. Saya nggak jadi ini. Oke, ini udah beberapa. Banyak ilmunya. Di grup Jawa Tengah, Pak ini nge-share itu, ayo kapan gitu. Ya, saya sambil unmute. Ini tentang NLP, tentang beliau. Bukan magnet rezeki, bukan ngomongin magnet rezeki. Oke. Ya, kursus online NLP Practitioner ini 30 video saya sudah siapkan, terus ini saya nyiapin lagi kursus online NLP Master Practitioner. Di NLP Practitioner ini memang yang relatif biasanya kan satu komunitas gitu angka 3,5 jutaan ya. Kemudian kalau saya nyiapin kursus online ini dengan harga yang relatif murah, relatif terjangkau.
Merah cover. Ya, kemudian maaf. Oke. Ya. Kemudian saya juga mengerjakan sertifikasi nasional dari Neo NLP, ada practitioner, master practitioner, dan trainer ya, TFT. Kemudian untuk sertifikasi nasional NLP coach untuk bagaimana menjadi seorang profesional coach itu NLP di situ dari NCA. Ini juga saya memberikan satu pembelajaran untuk menjadi seorang coach di life coaching ataupun business coaching nantinya. Oke, ini perkenalan saya, kemudian kita akan langsung aja masuk ke materi pembelajarannya. Ya, tentang Happy Life with NLP, saya perkenalkan dulu atau mengenalkan dulu tentang apa itu NLP ya. Satu, sederhana, NLP singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Dan apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah singkatan dari neuronya, sel saraf atau jiwa, linguistik, bahasa atau kata-kata, kemudian programming adalah pemrograman. Nah, jadi NLP dengan bahasa yang relatif singkat adalah pemrograman kata-kata atau bahasa ke dalam jiwa melalui sel saraf. Inilah NLP. Jadi kita belajar tentang NLP ini nantinya sebetulnya kalau nanti tuntas ya, ini hanya perkenalan. Bagaimana kita melakukan satu pemrograman kata-kata kita ya, bahasa ke dalam jiwa kita melalui sel saraf. Nah, pemrograman yang semacam ini tentunya bagaimana kita pemrograman itu secara positif ya. Karena pemrograman itu bisa terjadi yang tanpa kesengajaan. Nah, yang terjadi apa? Pemrograman yang tanpa kesengajaan itu akhirnya perilaku-perilaku yang negatif, destruktif, yang kemudian memberikan dampak yang negatif terhadap diri sendiri ataupun orang lain, itu yang terjadi. Tapi ketika kita menyadari tentang pemrograman atau program yang ada dalam diri kita dengan memahami NLP ini, maka pemrograman itu kita bisa lakukan semacam kita hapus ya. Nanti kalau kita memahami tentang apa itu NLP lebih luas lagi, maka sebenarnya pemrograman atau program-program di bawah sadar kita itu kita bisa ubah kembali untuk menjadi program yang positif. Nah, inilah makna dari NLP ya. Oke, saya lanjutkan bagaimana kita mencoba untuk memahami tentang kehidupan kita ya. Kehidupan kita hari ini atau kita bisa melihat prestasi kita. Kita melihat tentang bagaimana kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan finansial kita, kehidupan bisnis kita, kehidupan pendidikan kita, dan semuanya ini adalah sebagai rangkaian dari satu kehidupan. Nah, kehidupan kita itu tentu terwujud karena satu hal. Kira-kira apa ya? Ya, oke. Ternyata kehidupan kita itu sangat dipengaruhi oleh action kita, tindakan kita. Tindakan kita, kalau kita bisa melihat masa lalu kita, perjalanan kehidupan kita, itulah yang kemudian menghasilkan kita hari ini. Perjalanan kita dari kanak-kanak, kemudian remaja, sampai hari ini, kemudian bahasanya sampai bulan lalu dan kemarin, itulah hasilnya hari ini yang kita bisa lihat pada diri kita. Ini kehidupan kita karena tindakan-tindakan kita. Nah, ternyata tindakan-tindakan kita pun sangat dipengaruhi oleh satu hal yang lain, satu hal yang sebelumnya, yaitu apa kira-kira? Decision, keputusan kita untuk melakukan satu tindakan tertentu. Sebagaimana katakanlah hari ini Bapak, Ibu, kakak-kakak
semuanya ambil keputusan untuk mengikuti training malam ini adalah satu keputusan yang positif yang kemudian dilakukan dengan tindakan. Nah, nanti akan berpengaruh pada kehidupan kita, semacam itu. Nah, tindakan kita yang kemudian karena satu keputusan, ternyata keputusan itu juga didahului oleh sesuatu, yaitu mind kita. Mind itu pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai pengaruh hanya 20%, sementara perasaan 80%. Nah, ini yang akhirnya mempengaruhi decision kita. Nah, kemudian mind, pikiran dan perasaan ini juga sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang awal, yakni word, kata-kata kita. Kata-kata yang masuk dalam pikiran kita, kemudian akhirnya mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, kemudian dari perasaan itu kita memutuskan suatu, melakukan tindakan, hasilnya adalah kehidupan kita hari ini. Nah, inilah Bapak Ibu. Maka ketika kita ingin melakukan satu perubahan kehidupan kita, life kita, maka yang perlu kita rubah apa? Mungkin tindakan kita, tapi tindakan kita bisa berubah kalau ada keputusan yang berubah. Keputusan kalau dipengaruhi oleh mind kita. Jadi yang pertama kali adalah kata-kata kita. Bagaimana kata-kata mempengaruhi pikiran, hati kita, perasaan kita, kemudian menentukan keputusan, dan akhirnya apa? Aktivitas atau tindakan kita. Dan tindakan kita inilah yang kemudian memberikan hasil terhadap kehidupan kita. Maka inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, kalau kita ingin merubah kehidupan kita, perlu awalnya adalah kata-kata yang masuk dalam pikiran kita, ya. Berawal tentu dari panca indera kita, pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, dan perasaan kita, ya. Oke, ya. Jadwal sudah disampaikan. Yang lain mengajar ya tadi. Oke. Ya. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak semua. Kalau kita ingin merubah kehidupan kita, maka lakukan perubahan awalnya dari kata-kata bahasa yang kita masukkan melalui telinga kita lihat dari mata kita, kemudian kita rasakan dari tubuh kita. Ketika itu diubah, maka pikiran, perasaan kita ubah. Mengubahnya tentu dengan kata-kata yang positif, maka pikiran, perasaan positif, kemudian keputusannya juga positif, tindakannya positif, akhirnya kehidupan kita menjadi positif. Maka kalau kita ingin hidup sukses, berawal dari kata-kata yang mampu memotivasi untuk kesuksesan kita, kemudian akan berpengaruh pada pikiran, perasaan kita, menentukan tindakan kita, dan tindakan kita menentukan kehidupan kita. Inilah gambaran tentang NLP, ya. Nanti kalau kita bicara terhadap situasi kondisi saat ini, kita akan bisa berangkat dari kata-kata ini, ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Oke. Nah, karena itu bagaimana kita melakukan install positive programming dengan positive thinking, kita senantiasa berpikiran positif, positive feeling, emosi-emosi kita juga positif, perasaan kita positif, dan positive motivation, niatan atau motivasi dalam melakukan tindakan juga harus positif. Ketika semuanya ini positif, yang terjadi kehidupan kita pun akan mencapai pada tingkatan yang positif. Bahkan dari kalau kita belajar tentang nanti suatu ketika magnet rezeki, berawal dari positive thinking, positive feeling, positive motivation, kita akan bisa merubah kehidupan kita. Kemudian bahasanya magnet rezeki itu, magnet rezeki adalah satu bagaimana kita duduk diam, rezeki datang menghampiri. Nah,
bagaimana kita melakukan ini? Maka kuncinya di positive thinking, positive feeling, positive motivation. Magnet rezeki atau rahasia magnet rezeki yang dikembangkan oleh Ustadz Nasrullah itu beliau juga mengenal NLP, sehingga kita akan lebih mudah mengenal konsep tentang rahasia magnet rezeki ketika kita mengenal NLP. Mungkin di antara beberapa Bapak Ibu sahabat yang ada di sini juga sebagian ada yang dari magnet rezeki ya. Nanti suatu ketika kita akan bicara tentang materi magnet rezeki. Bagaimana kita duduk diam, rezeki datang menghampiri, semacam itu. Seperti katakanlah hari-hari sekarang ini, bagaimana kita berada di rumah, tapi transferan tetap masuk, semacam itu ya. Oke, saya lanjut kembali tentang NLP, beberapa pengertian NLP dari para pakar atau pakar NLP ya. Oke, yang pertama ini Richard Bandler adalah founder dari NLP. NLP adalah sikap mental dan metodologi yang ada di balik segenap teknik yang efektif ya. Jadi NLP pada dasarnya adalah sikap mental ya. Kemudian metodologi, cara-cara yang ada di balik setiap teknik yang efektif. Nah, nanti bagaimana kita teknik-teknik yang efektif itu tentu untuk membangun satu keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan. Nah, ini nanti kita kalau kita belajar secara full akan mendapatkan pemahaman yang lebih jauh ya. Kemudian John Grinder ini juga partner dari Richard Bandler, founder dari NLP, yaitu dua orang, John Grinder dan Richard Bandler. NLP adalah strategi belajar yang dipercepat, accelerated learning strategy, untuk mendeteksi dan memanfaatkan pola-pola yang ada di dunia. Makna dari pola-pola yang ada di dunia itu seperti apa? Kalau kita sering mendengar bahwa orang sukses itu punya pola, ya, pola-pola hidup, pola pikir ya. Kemudian orang kaya punya pola, orang miskin punya pola, orang gagal punya pola, orang yang berprestasi punya pola. Semua orang punya pola, dan pola-pola yang semacam itu bagaimana kita mempelajari, kita deteksi, kemudian bagaimana kita manfaatkan untuk tentunya perkembangan diri kita. Nah, NLP adalah strategi belajarnya, accelerated learning strategy, untuk bagaimana mendeteksi dan memanfaatkan pola-pola yang ada di dunia. Ini disampaikan oleh John Grinder. John Grinder adalah founder dari NLP ya. Berikutnya ini disampaikan oleh para pengembang lanjutan dari Richard Bandler dan John Grinder. NLP adalah sebuah studi sistemik terhadap komunikasi antar manusia. Jadi nanti mempelajari NLP, hakikatnya kita juga mempelajari bagaimana kita melakukan satu komunikasi yang terbaik terhadap orang lain. Komunikasi yang menghasilkan satu perilaku yang positif. Komunikasi yang bisa membuat semuanya mendapatkan keuntungan, semuanya mendapatkan kebahagiaan, semuanya mendapat kemuliaan. Itulah NLP ya. Jadi komunikasi antar manusia ini kita bisa pahami lewat NLP. Kemudian NLP adalah menurut Robert Dill, pengembang NLP juga, apapun yang bisa menghadirkan kesuksesan itu adalah NLP. Berbagai cara, teknik, komunikasi dan sebagainya yang ada di NLP. Sederhana, NLP adalah apapun yang bisa menghadirkan kesuksesan. Berikutnya dari Bob Badenheimer dan Michael Hall ya. Mereka juga pengembang NLP. NLP menawarkan sebuah model untuk mengenali kesempurnaan dan proses untuk memunculkannya setiap saat. Jadi bagaimana kita mencoba untuk memahami pemikiran-pemikiran kita, mencoba untuk memahami apa yang kita lakukan nantinya, semuanya adalah kita bisa belajar dari NLP. Karena NLP sebuah model untuk mengenali kesempurnaan dan proses untuk memunculkannya
setiap saat ya. Oke, lanjut lagi. Ini beberapa pengertian-pengertian tambahan yang lain ya. NLP adalah sains tentang bagaimana otak mengkodekan pembelajaran dan pengalaman. Oke, saya bacakan aja, terus nanti pemahamannya di belakang. NLP adalah model tentang cara kita menerima informasi, kemudian menyimpan informasi dan memunculkannya kembali. Jadi informasi-informasi yang ada di sekitar kita itu kita terima melalui panca indera kita. Dikenal kalau dalam NLP visual, auditory, kinestetis, olfaktory, gustatory. Nah ini masuk kemudian disimpan dalam memori otak kita di bawah sadar ya. Kemudian kita sewaktu-waktu bisa memunculkan kembali. Inilah ada NLP. Kemudian NLP adalah suatu pendekatan revolusioner terhadap komunikasi dan perkembangan manusia. Bagaimana komunikasi yang terjadi hari ini demikian luar biasanya. Kemudian yang mempengaruhi pikiran hati manusia, kemudian mempengaruhi tentang perkembangan kehidupan manusia, ini bisa kita lakukan pendekatannya melalui NLP. NLP adalah suatu strategi pembelajaran canggih untuk deteksi dan pendayagunaan pola-pola dalam dunia. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kemudian ini yang mudah, NLP adalah petunjuk manual penggunaan otak. Kita punya motor, pabrik motor itu juga memberikan satu petunjuk manualnya. Mobil demikian, laptop demikian, atau produk-produk apapun selalu ada petunjuk manualnya. Nah, NLP adalah petunjuk manual bagaimana kita menggunakan otak kita. Ya. Oke, dalam satu buku NLP for Personal Success yang saya kutipkan dari Steve Bavister dan Amanda Vickers, ini penjelasan yang lebih relatif agak luas. Berawal dari neuro, istilah ini terkait dengan neurologi. Cara bagaimana kita memproses informasi dari panca indera melalui otak kita dan sistem saraf kita. Kemudian linguistik. Istilah ini terkait dengan penggunaan bahasa, bukan sekedar kata-kata. Tetapi juga semua sistem simbol terhadap sikap tubuh kita, isyarat tubuh untuk mengkodekan, mengorganisasikan, mendistribusikan pemaknaan pada representasi internal kita terhadap dunia. Apa saja yang ada di luar diri kita dan mengkomunikasikannya secara internal dalam diri kita dan eksternal pada orang lain, pada masyarakat, ada lingkungan kita. Ini bahasa linguistik. Kemudian programming, istilah ini bersumber dari ilmu pemrosesan informasi dan computing pada komputer. Ada satu premis yang mendasar, hal ini bagaimana pengalaman kita bisa disimpan, dikodekan, ditransformasikan adalah sama dengan bagaimana software perangkat lunak beroperasi di dalam komputer. Jadi pengembangan selanjutnya bahwa dengan demikian apa yang ada dalam pikiran kita, program-program di otak kita ini bisa di-delete, bisa di-upgrade, bisa diinstal ulang perangkat lunak mental yang ada dalam pikiran kita. Kita bisa mengubah bagaimana kita berpikir dan sebagaimana hasilnya nantinya bagaimana kita bertindak. Inilah NLP yang disampaikan oleh di dalam bukunya NLP for Personal Success ya. Maka pada dasarnya rangkaian kata neuro linguistic programming ini terkait dengan proses-proses yang proses-proses kita dalam menciptakan representasi internal kita, representasi atau peta internal kita atau persepsi yang ada dalam pikiran kita terhadap realitas dunia yang ada ya. Kemudian juga bagaimana semuanya itu dilakukan dengan bahasa dan neurologi atau sel saraf yang ada yang kita miliki. Nah, inilah NLP. Oke, kemudian di malam ini saya juga menyampaikan bagaimana kita senantiasa berpikir positif ya menghadapi pandemi COVID-19 ini ya.
Saya akan coba perlihatkan, saya tadi coba buka website tentang COVID-19 ya. Di Kompas disampaikan satu berita ya. Di Kompas tadi pagi, Indonesia disebut sudah melampaui India sebagai pusat baru pandemi virus corona di Asia. Dengan infeksi harian melebihi 40.000 selama 2 hari berturut-turut kemarin ya. Kemarin ya. Ini tanggal 13 informasi ini tadi pagi baru dipublish. Para pejabat Indonesia dilansir oleh Nike Asia sudah memperingatkan bahwa varian Delta menyebar di luar Jawa, pulau terpadat di Indonesia ya. Tidak hanya di Jawa, tapi sekarang sudah mulai menyebar keluar ya. Kemudian negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini melaporkan 47.899 infeksi baru. Ini jadi rekor tertinggi Indonesia yang naik dari 40.427 pada hari sebelumnya. Jadi ini kalau melihat berita ini sesungguhnya COVID di Indonesia ini sudah luar biasa ya. Luar biasa. Nah, kemudian saya coba searching di website pemerintah tentang COVID-19. Ya, ini di website, oke coba. Ya, di covid19go.go.id. Ini saya temukan paling enggak gambaran-gambaran tentang COVID-19. Oke, ini ya data sebaran sampai hari ini terupdate tanggal 13 kemarin ya. Di global negara itu ada 223 negara, terkonfirmasi ada 187.086.096 yang terkonfirmasi COVID. Dan yang meninggal berapa? 4.042.921. Kemudian di Indonesia sendiri yang positif 2.615.529. Kemudian dari yang positif ini bisa sembuh 2.139.601. Kemudian meninggal 68.219. Ini yang tercatat. Kita nggak tahu informasi yang belum tercatat seperti apa ya. Oke, kita lanjut. Di sebaran ini sesuai ya, terkonfirmasi. Kemudian ada kasus aktif 407.709. Kemudian ini dari yang sembuh seperti tadi ya. Kemudian yang meninggal sesuai dengan yang saya sampaikan. Ini data hari ini ya. Oke, kemudian sebarannya di DKI itu 662.435, dan Jawa Barat 455.113 orang ya. Kemudian Jawa Tengah sendiri 291.550 orang. Dan Jawa Timur 194.361, Kalimantan 85.947, dan seterusnya ini Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ini juga ada Sulawesi Selatan, Banten, Sumatera Barat, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, semuanya data-data demikian meningkat ya. Ini pun dari perkembangan kasus yang terkonfirmasi ini kalau kita lihat dari mulai Mei, Juli, September, November, Januari 21, Maret, Mei, kemudian Juli ya, Juni, Juli ini sudah naiknya luar biasa.
Ini perkembangan kasus sembuh pun di antara mereka ada yang kemudian bisa tersembuhkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat situasi di lingkungan kita itu dalam tanda kutip juga mengerikan ya. Hari ini sore tadi di pengumuman masjid yang dekat tempat saya sudah ada 3. Terus tetangga yang meninggal pada hari ini. Kemarinnya ada. Sehingga kita tak golek masuk ora temu. Oke, nih mohon maaf. Mohon bisa di unmute. Ya, saya lanjutkan. Nah, dari perkembangan yang ada ini, paling tidak ya, kalau kita melihat situasi dan kondisi COVID-19 saat ini luar biasa. Kemudian kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir, ya. Apa yang kemudian terjadi? Nah, dari sini sebetulnya informasi-informasi semacam ini kita akhirnya akan masuk dalam pikiran kita. Ditambah lagi kalau yang suka buka medsos ya, ada di grup WA, grup Telegram dan Instagram, kemudian Facebook dan lain-lainnya. Ini luar biasa ya. Dan inilah yang terjadi pada hari ini. Dan mungkin hari-hari ke depan juga demikian. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak, saudara semuanya, maka dengan mencoba kita memahami konsep NLP, kita akan coba bagaimana kita melakukan satu perubahan, ya. Kita melakukan satu perubahan terhadap apa yang kita pikirkan ini ya. Sebentar ini masih belum bisa masuk, masih menunggu ya. Saya coba sebelum saya menyampaikan ini, saya izin saya coba ngecek lagi di YouTube. Sebentar. Ya, YouTube. Live on YouTube. Oke. Ya, ini dah. Ya, oke. Saya sambil broadcast ke ini. Oke. Ya.
Maaf. Ya, oke, bisa terlihat. Bisa lanjut, materinya terlihat ya? Belum. Belum. Ya, di close dulu yang Masih yang human model of the world, Coach. Itu terlihat belum? yang human-nya sudah. Terlihat. Oh, oke. Yaudah, saya lanjut ini aja ya. Terlihat ya. Human model of the world. Ya, oke. Ya, saya lanjut aja. Di NLP ada human model of the world. Nah, di human model of the world ini bagaimana kita mencoba untuk memahami informasi-informasi yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, itu akan masuk menjadi input ya melalui visual, auditory, kinestetis, olfaktori, gustatori atau FAKOK. Ini yang namanya panca indera ya sebetulnya. Nah, dari panca indera itu akan kemudian dilakukan satu transformasi neurologikal, apa yang masuk dalam pikiran kita, kemudian melalui satu akses pertama dan kemudian dilakukan filter. Nah, filter ini ada intention, ada maksud tujuannya, kemudian experience-nya, istilahnya apa? Dicoba lakukan evaluasi semacam itu. Kemudian dengan experience, pengalaman-pengalaman yang dulu pernah kita miliki, kemudian belief ya dengan keyakinan-keyakinan yang ada pada diri kita. Selanjutnya metaprogram ya. Metaprogram ini adalah program-program yang ada dalam pikiran kita. Nah, semuanya itu kemudian menjadi map atau internal map atau representational system. Nah, dari map representational system ini yang kemudian akhirnya menjadi output bagaimana kemudian kita melakukan respon tertentu, kemudian dengan ucapan, perilaku, dan tindakan tertentu. Inilah human model of the world. Kita akan coba pahami lebih lanjut tentang konsep ini, bahwa NLP itu mengenalkan kita pada communication model atau sering juga disebut dengan human model of the world, yaitu menguraikan tentang sumber dari sebuah persepsi, map, belief yang baru adalah kondisi pikiran, perasaan atau state of mood, yang state of mind ya, yang bersumber dari informasi-informasi di luar diri kita. Begitu masuk, diolah, kemudian menjadi map, kemudian kita melakukan respon terhadap apa yang kita pahami. Inilah kemudian apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi perilaku dan tindakan kita, semuanya bersumber dari informasi-informasi yang kemudian diolah di dalam pikiran kita ya. Sebuah informasi yang masuk melalui kelima panca indera kita, tidak begitu saja disimpan, namun difilter dahulu ya oleh maksud dan tujuannya. Seperti tadi yang saya katakan, pengalaman masa lalu, keyakinan-keyakinan, kemudian metaprogram yang ada pada diri seseorang, kemudian menjadi sebuah persepsi atau internal map. Maka kunci dari human of the world adalah pada pengolahan persepsi itu di dalam pikiran kita. Tinggal bagaimana kita melakukan pengolahan terhadap informasi-informasi yang masuk itu. Dan jadilah internal representatif atau IR
atau kemudian juga disebut internal map. Ya. Kemudian persepsi atau map atau internal map akan menghasilkan suatu output, respon, perilaku, ucapan, tindakan kita. Jika kita memahami proses ini, maka bagaimana kita mengubahnya sehingga menghasilkan output yang positif, konstruktif, dan berdaya. Ini yang akhirnya perlu kita lakukan, ya. Nah, perlu saya sampaikan juga terkait dengan human model of the world ini, maka bagaimana kita coba memahami satu konsep, ya, tentang cognitive behavior model. Apa itu cognitive behavior model, ya? Di sini bahwa untuk memahami proses terbentuknya pikiran, perasaan, tindakan, dan hasil dari suatu rangkaian model NLP, ya, kita menggunakan cognitive behavior model. Ini saya ambilkan dari modifikasi dari Coach Darmawan Aji di buku self coaching, ya. Jadi gini, bahwa situasi yang ada di luar diri kita itu akan kemudian masuk ke dalam pikiran kita, akan memunculkan satu respon pada pikiran kita. Nah, kemudian pikiran kita yang melakukan respon itu akan berpengaruh pada perasaan kita. Perasaan kita akan memunculkan satu tindakan. Tindakan ini akan memberikan hasil pada apa yang nantinya kita ikuti proses ini, ya. Ya, kemudian bagaimana kita memahami konsep ini? Yang pertama situasi, yaitu apa yang terjadi di luar diri kita, ya. Kita tidak dapat mengendalikannya, ya. Informasi-informasi saya kaitkan dengan COVID, informasi-informasi yang di luar, yang ada, yang di media massa, yang kita hadapi hari-hari, semuanya adalah situasi. Itu bisa negatif, bisa positif. Nah, kemudian masuk ke dalam pikiran kita, apa yang terjadi di dalam benak kita, ini ada dalam kendali kita. Nanti di penjelasan lebih lanjut, ini bisa dengan pikiran itu mau respon dengan positif atau kita respon dengan negatif. Itu tergantung kemampuan kita. Nah, kalau pikiran ini kemudian merespon situasinya dengan negatif, maka yang terjadi apa? Perasaan kita pun akan ikut negatif. Karena apa? Perasaan. Apa yang kita rasakan dalam tubuh kita disebabkan oleh apa yang kita pikirkan. Bukan oleh situasi yang ada. Situasi yang ada di luar. Tapi olah dari pikiran kita sendiri, ya. Pikiran ke perasaan. Kemudian perasaan itu akan mengakibatkan tindakan. Kalau perasaan yang diawali dengan pikiran negatif, perasaan negatif, tindakannya pasti cenderung negatif. Ketika tindakan negatif, hasilnya pun negatif. Tapi kalau kita respon situasi yang ada dengan pikiran positif, maka perasaan akan menjadi positif. Perasaan positif, tindakan pun positif. Tindakan positif, hasilnya akan positif. Ya. Karena tindakan apa yang kita lakukan ini didorong oleh perasaan, dipicu oleh pikiran. Sementara hasil, apa yang kita dapatkan sebagai konsekuensi dari tindakan kita. Inilah cognitive behavior model. Cognitive behavior model, kalau dalam bahasa Indonesianya berarti model kognitif perilaku. Kognisi adalah pemikiran dan efek emosionalnya pada diri kita. Kognisi mendeskripsikan proses aktivitas mental dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman melalui pemikiran, pengalaman, dan penginderaan. Sementara perilaku adalah cara manusia bersikap sebagai respon terhadap sebuah situasi atau stimulus tertentu yang ada di lingkungan kita. Nah, kita seringkali menghubungkan bahwa perilaku kita sebagai efek langsung dari situasi yang ada. Situasi tertentu. Padahal di dalam pikiran kita, di dalam diri kita ada serangkaian proses yang dialami sebelum kita akhirnya memunculkan perilaku tersebut. Ya,
situasi itu apapun yang ada pada sekitar kita. Sikap dan perilaku mungkin anak kita keseharian, atau pasangan kita, atau saudara kita, atau teman-teman kita. Dari situasi itu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka katakan, semuanya adalah situasi. Tinggal situasi itu seperti tadi, kita bisa kenyataannya bisa positif atau negatif ya. Nah, tinggal pikiran kita. Kalau kita di pikiran kita kemudian mensikapinya, meresponnya dengan negatif, ya anak kemudian misalnya teriak, kemudian kita ganti memarahi anak. Apa yang terjadi? Perasaan kita juga kesel di anak juga kesel. Nanti akhirnya kita melakukan satu tindakan tertentu, juga tindakan yang negatif. Hasilnya negatif lagi gitu. Tapi coba kalau situasi yang negatif kita respon dengan pikiran yang positif, anak marah kemudian anak teriak misalnya, kita ada apa nak, kamu mau apa? Kita bahasanya bahasa yang positif dengan cara yang lembut, cara kasih sayang semacam itu. Akhirnya apa? Di perasaan kita positif. Tindakan kita terhadap anak juga muncul kasih sayang itu. Akhirnya hasilnya juga sang anak yang tadinya kesel marah atas mungkin dengan teman-temannya atau melihat suatu atau terpengaruh apa, jadi kemudian dia akan menjadi tidak marah lagi semacam itu ya. Jadi inilah situasinya. Maka sebetulnya kalau kita ingin hasil yang membahagiakan, ya tindakan yang membawa kebahagiaan. Kemudian perasaan kita harus perasaan yang bahagia. Pikiran kita harus respon setiap hal dengan makna yang membahagiakan. Situasi seperti apapun tergantung pikiran kita, ya semacam itu ya. Inilah cognitive behavior model ya. Situasi berpengaruh pada pikiran merespon, kemudian masuk pada perasaan kemudian mempengaruhi tindakan mempengaruhi hasil. Nah ini saya lanjutkan seperti tadi yang saya sampaikan, kalau pikiran negatif situasinya bisa positif bisa negatif, pikiran negatif, perasaan negatif, tindakan negatif, hasilnya negatif. Kita misalnya mendengar banyak orang yang terkena COVID, kemudian pikiran kita negatif, apa yang terjadi? Misalnya, waduh ini corona nggak habis-habis ini, mungkin saudara kita meninggal, kemudian mungkin ada di antara teman dekat kita meninggal dan sebagainya. Pikiran kalau responnya negatif, kemudian bagaimana nanti kalau kena saya juga akan sakit. Kemudian kalau saya kemudian meninggal gimana? Saya ikut karena penyakit itu kemudian meninggal. Akhirnya apa? Perasaan takut, khawatir, cemas dan sebagainya, menurunkan imunitas tubuh kita. Begitu kena penyakit sedikit langsung kita drop ya. Akhirnya apa? Tindakan kita juga negatif. Kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak nalar lagi ya, dan akhirnya hasilnya negatif. Nah, bahkan ketika kita berpikir negatif, apa yang kita pikirkan bisa jadi menjadi kenyataan. Nah, kita harus lakukan dengan pikiran yang positif. Pikiran yang positif seperti apa? Terjadinya virus corona semacam ini. Kemudian ketimbang kita berpikir yang negatif, kemudian bagaimana kalau kita ambil hikmahnya dari situasi yang ada? Oh, kita barangkali dengan adanya corona ini, pandemi ini ujian, ini cobaan dari Tuhan pada kita. Maka kita pun kemudian berusaha untuk mengambil hikmahnya. Kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih rajin beribadah. Kita meminta tolong pada Tuhan untuk bagaimana Tuhan membantu kita agar melindungi kita terhindar dari penyakit itu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita bisa mendekat dengan Tuhan, Tuhan melindungi kita, akhirnya apa yang terjadi? Kita lebih menerima keadaan,
kita lebih tenang, kita lebih melihat situasinya tetap dalam situasi yang menenangkan. Bahkan kalau bisa kita, oh Tuhan memang menghendaki saya lebih dekat, saya lebih beribadah pada Tuhan, lebih aktif, lebih rajin mendekat pada Tuhan, semacam itu sesuai dengan agama kita masing-masing. Perasaan pun akhirnya juga tenang, nyaman ya. Kemudian kita melakukan tindakan positifnya apa? Beribadah lebih giat ya. Kemudian dengan ibadah dan sebagainya akhirnya hasilnya kita menjadi menjadi orang yang dekat dengan Tuhannya semacam itu ya. Nah, inilah pikiran yang positif. Kemudian dengan pikiran yang positif ketika ada istilahnya saudara, tetangga, kita masih bisa memotivasi mereka atau kita membantu mereka ya. Kemudian perasaan kita dengan memotivasi, memberikan semangat, membantu mereka, maka perasaan kita positif, tindakan kita dengan melakukan bantuan dan sebagainya ini pun hasil akhirnya adalah juga positif. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang sebetulnya kita bisa mainkan yang ada dalam pikiran kita ya. Ya, kemudian situasi apapun, bagaimana kita meresponnya dengan pikiran yang membahagiakan, kemudian perasaan menjadi bahagia, tindakan kita juga membahagiakan, hasilnya juga akhirnya membahagiakan kita. Nah, ini sebagai satu gambaran tentang bagaimana kita menghadapi situasi yang ada dengan melakukan satu perubahan pemikiran kita mengubah sudut pandang, mengambil hikmahnya, kemudian bagaimana kita menerima dengan perasaan ikhlas ya, pada satu tingkatan yang bahkan sampai pada akhirnya melihat orang-orang pada meninggal. Bagaimana kalau akhirnya juga saya yang harus meninggal, kita yang harus meninggal. Kalau memang itu sudah takdirnya, mau apa lagi? Orang kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar semacam itu. Nah, ketika kita berpikir semacam itu pun pikiran menjadi lebih tenang semacam itu ya. Maka sebetulnya situasi apapun kita bisa respon dengan respon yang positif, konstruktif dan memberdayakan kita. Perasaan jadi positif, konstruktif dan juga memberdayakan kita, dan tindakannya juga tindakan yang berdaya dan hasil akhirnya adalah hasil yang konstruktif, positif dan juga yang memberikan manfaat pada kita ya. Ya, inilah tentang cognitive behavior model ya. Tadi yang pertama bagaimana kita mencoba memahami human model of the world, kemudian dengan cognitive behavior model ini kita menjadi semakin jelas dan nanti kita akan bicara tentang belief dan values ya. Saya pikir saya buka dulu, kita discuss ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan terhadap apa yang materi ini saya sampaikan ya. Boleh silakan Kak Neni bisa yang mengatur kalau ada yang pengen bicara atau bertanya begitu. Terima kasih Coach Novel, bagus sekali paparannya malam ini. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh chat atau mungkin bisa langsung raise hand ya. Sementara ini masih belum ada yang bertanya, Coach, di chat. Iya, atau ada yang pengen bertanya? Atau kita selingi, jadi gini, ini adalah bagian kecil dari NLP ya, bagian kecil dari NLP. Nanti kalau Bapak Ibu Kakak ikut di pembelajaran NLP yang saya sudah siapkan dengan harga yang relatif murah, sebenarnya di kursus online NLP dengan
30 video yang saya sudah siapkan di satu platform website. Ini harganya 350.000. Kemudian saya diskon untuk nanti peserta boleh nanti menghubungi Kak Neni ataupun Pak Sigit, itu cukup membayar 199.000 ya. Itu kita bisa belajar secara lengkap tentang NLP practitioner itu seperti apa, karena ini hanya bagian kecil dari NLP ya. Nah, di situ kita nantinya bisa melakukan satu perubahan pemikiran-pemikiran kita, bahkan kita bisa mengubah program bawah sadar kita untuk bagaimana nantinya kita melakukan satu pemikiran-pemikiran yang tadi positif itu kemudian bisa menaikkan imunitas kita ya. Oke, itu bisa bantu bacakan Kak Neni tadi ada. Iya, ini ada yang bertanya dari Kak Yuni di Kendal. Mohon izin bertanya, Coach. Bagaimana cara kerja NLP dalam meningkatkan imunitas? Terima kasih. Iya, oke. Hubungannya NLP untuk dengan imunitas kita, apalagi ya. dengan situasi seperti ini, iya. Cara kerjanya gimana tuh, Coach? Oke ya. Jadi seperti tadi ya, NLP itu apa yang ada di situasi sekitar kita, informasi-informasi itu baik visual, auditory, kinestetis ya, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita itu ada tadi dua pilihan, mau merespon dengan positif atau negatif. Kalau banyak program-program bawah sadar kita yang negatif, banyaknya program misalnya ketakutan, program kecemasan, program apalagi kegelisahan, maka informasi-informasi yang ada itu masuk kemudian akan terolah dan munculnya menjadi ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu gitu. Nah, maka ketakutan, kecemasan, kegelisahan ini kita harus ubah gitu. Kita respon dengan kita tidak perlu, mestinya kita tidak perlu takut dengan corona itu. Artinya kita tidak takut itu agar kita pikiran, perasaan kita tetap tenang. Kita tidak perlu cemas dengan adanya corona itu. Yang kita agar kita tetap tenang semacam itu ya. Kegelisahan itu pun kita tidak perlu. Kita ambil bagaimana kita mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang ada tadi. Nah, yang perlu kita pikirkan bahwa corona tidak masalah. Corona itu satu katakanlah ujian, cobaan dari Tuhan semacam itu. Kemudian kita melihat corona itu apa ini? Di kondisi corona ini yang bisa saya lakukan untuk kebaikan prestasi saya. Nah, dengan melakukan pemikiran gitu kan akhirnya kita menjadi lebih tenang. Dengan ketenangan itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini satu jawaban sesuai dengan penjelasan yang awal. Nah, kemudian bagaimana kita mencoba untuk mengubah yang tadinya corona, kalau ada program-program yang negatif di dalam pikiran kita, programnya itu kita hancurkan ya. Ada nantinya teknik-teknik bagaimana program-program negatif ini kita ubah. Salah satunya dengan menghancurkan semacam mental block-nya ya, itu menjadi mental block menghambat perilaku kita hancurkan. Ada tekniknya bagaimana kita masuk ke dalam bawah sadar ya. Saya nggak tahu ini jam berapa memungkinkan untuk saya ada di pembelajaran itu bagaimana kita mengenali bawah sadar. Kita melakukan akses bawah sadar, kemudian kita masuk ke dalam bawah sadar. Mental block ini yang ada ketakutan, perasaan gelisah, khawatir ini kita bayangkan
gambarnya atau apa suaranya seperti apa. Kemudian itu kita hapus, kita delete. Kalau itu di layar komputer itu kita bayangkan kemudian kita delete. Atau kita kemudian cairkan aja biar mengalir ke bawah, rasa takut, rasa khawatir itu turun ke bawah kemudian keluar dari kaki kita, dari tubuh kita. Ada nanti di teknik-tekniknya. Yang salah satunya adalah dengan membayangkan semacam itu ya. Nah, kemudian kita isi pikiran-pikiran ini dengan hal-hal yang memberdayakan pada diri kita. Maka imunitas akan meningkat. Terus satu lagi yang saya hari ini lakukan dengan pemahaman NLP ini, maka kata-kata yang saya masukkan itu karena saya Muslim ya, kata-kata yang bersumber dari Al-Quran. Ya nanti Bapak Ibu sesuai dengan agamanya masing-masing kalimat-kalimat yang positif seperti apa yang bisa kita semacam afirmasikan. Kita ucapkan terus-menerus ya. Misalnya corona adalah makhluk dari Tuhan. Corona tidak apa-apa, saya bisa bersahabat dengan corona dan saya tetap sehat ya. Semacam itu. Terus kalau yang Muslim misalnya saya rutin hampir tiap pagi setelah subuh itu saya lakukan afirmasi dengan zikir. Zikirnya yang perlu saya sampaikan nanti boleh dicatat atau ya. Jadi yang doa Nabi Musa ketika Nabi Yunus ya. Doa Nabi Yunus ketika masuk ke dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu saya baca berapa? 500 kali. Kemudian dari situ sebetulnya kita merasa bahwa kita itu manusia yang lemas, manusia yang banyak maksiatnya, maka kita mengakulah kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah itu yang saya baca. Kemudian istighfar saya lakukan tiap pagi 1000 kali, ya. Terus istighfar astagfirullahaladzim itu ya. Kemudian sholawat saya baca 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Kemudian saya tambahkan Allah 500 kali. Habis itu ya Hayyu ya Qayyum, ini Asmaul Husna, Allah yang maha berdiri dan Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum itu saya baca 500 kali. Kemudian ya Rahman ya Rahim saya baca 500 kali. Maknanya yang maha pengasih lagi maha penyayang ya, yang pengasih, penyayang. Itu saya baca sampai 500 kali. Dan terakhir kalau ini untuk keadaan COVID, kondisi sakit dan sebagainya, saya baca ya Syafiq yang menyembuhkan, ya Syafiq sampai 500 kali. Setiap pagi saya lakukan itu, kemudian membacanya tidak hanya sekedar diwiridkan, saya lakukan juga olah nafas. Tarik nafas, tahan, kemudian saya zikirkan, wiridkan. Saya mampunya berapa kali, kemudian enggak kuat, kemudian saya tarik nafas, tahan ya, zikir, kemudian enggak kuat, kita lepaskan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lewat hidung, terus itu. Sampai zikir, sampai selesai, saya biasanya subuh sampai sekitar jam 6 pagi di mushola atau di masjid terus-terusan. Akhirnya pagi itu dalam kondisi yang seger ya. Saya pernah belajar dari Pak Tung, dari guru-guru yang lain, itu afirmasi yang kita bisa lakukan apa saja. Yang penting kata-katanya positif. Itu kalau tiap hari kita lakukan terus-menerus, maka akan mempengaruhi pikiran, akan mempengaruhi bawah sadar kita, dan akan bahasanya nanti meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Ini kita bisa lakukan ya. Dan ketika itu kita lakukan, alhamdulillah ya, puji Tuhan, saya kondisinya relatif fit ya. Sebelum itu saya sempat mengalami lemes sampai 10 hari mungkin COVID, tapi saya nggak mau periksakan ya. Akhirnya makan bubur, ada herbal dan sebagainya,
selama 10 hari, kemudian bisa kuat lagi. Dan habis itu udah begitu ketemu zikir-zikir semacam itu, saya kemudian lakukan terus-menerus. Itu hampir tiap hari ya, tiap hari. Kemudian ini hari ini anak saya yang di Jakarta juga kena COVID, kemudian isolasi di puskesmas di Tangerang. Kemudian saya coba sampaikan dia untuk zikir itu. 4 hari atau 5 hari yang lalu dia masih batuk-batuk, kemudian saturasi ya. Istilahnya apa? Oksigen ya, kandungan oksigen dalam darahnya sampai turun 84. Ketika saya tahu saya minta untuk amalkan bacaan-bacaan ini, alhamdulillah bisa bangkit. Kemudian udah 94, 95, terus hari ini saya telepon agak mendingan ya. Mudah-mudahan ini hari yang ke-10 sejak dia isolasi mandiri, mudah-mudahan perkembangan lanjutannya dia bisa terbebaskan dari COVID ini. Ketika saya mendengarkan, kalau bicara tentang emosi, sebagai manusia ada perasaan khawatir, takut dan sebagainya, tapi saya coba ganti dengan afirmasi kalimat-kalimat zikir itu dan senantiasa berpikiran positif. Akhirnya yang saya tetap enjoy, saya masih bisa memberikan motivasi pada anak saya. Kemudian barangkali di teman-teman juga mereka yang melakukan WA ke saya kemudian ikut di grup Magnet Rezeki. Mereka yang ada masalah kita bantu, ada namanya kita bantu Quranic imunitas ya. Imunitas dengan Al-Quran, ada teknik-teknik namanya Garbutala, kemudian juga zikir-zikir ini yang saya sampaikan ya. Saya nggak tahu persis, mungkin yang non Muslim tinggal menyesuaikan aja sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ketika kita yakin ya, nanti bicara tentang belief dan value, di situ kita akan lebih jelaskan lagi. Kita yakin maka kita imunitas meningkat semacam itu. Dan tadi ternyata olah nafas yang saya barengi dengan zikir-zikir Asmaul Husna, nama-nama terbaik Allah, itu mampu meningkatkan imunitas paling tidak pada diri saya. Dan ketika COVID kemarin berjalan, saya sebetulnya istilahnya sementara ini memang karena keterbatasan aturan-aturan, saya sempat istilahnya silaturahim di daerah Temanggung. Temanggung itu sekitar berapa kilo ya dari Semarang ya, tetangga kota ya. Kemudian di sana saya ketemu ya, kita kelompok dari masjid silaturahim ke masjid, kemudian ke masjid lain ketemu dengan masyarakat setempat, kemudian bahasanya kita bantu motivasi terhadap kondisi-kondisi yang ada ini agar tetap semangat, agar tidak bahasanya drop semacam itu. Kita motivasi mereka, kita kasih tahu pemahaman semacam ini, dan alhamdulillah senang. Paling tidak saya hanya menunjukkan bahwa ketika saya ke sana kemari berinteraksi dengan banyak orang, alhamdulillah masih Allah Tuhan lindungi dari berbagai hal ya. Dan keyakinan itu yang menggerakkan diri saya ketika melakukan komunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Ya, bahasa protokoler kesehatan tetap kita jalankan, ya kita lakukan gitu. Tapi kemudian ketika masuk di masjid ya kita yakin pada Allah, yakin pada Tuhan, dan kita tetap di masjid tetap sholat jamaah, kemudian kita ada kajian, itu kita jalankan nggak masalah itu. Artinya itu udah berjalan beberapa bulan. Dan mungkin bulan September saya main lagi ke luar kota.
dalam tanda kutip tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, tapi yang utama mentalitas kita. Nah, ini sebagai jawaban tadi ya. Jadi ini semuanya terinspirasi dari ilmu-ilmu yang ada di NLP. Karena NLP tadi apa? Kita memasukkan kata-kata apa aja ya yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, semuanya itu menjadi mempengaruhi pikiran kita. Nah, pikiran kita itu akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita akan menjadikan belief nantinya. Belief, keyakinan yang ada dalam diri kita. Ketika belief itu kita ada dalam diri kita, kita melakukan satu tindakan apapun dengan satu keyakinan itu. Ya. Artinya gini, saya tetap dengan NLP kita bisa meningkatkan imunitas kita, imunitas tubuh kita. Tapi bahwa tindakan misalnya minum obat, jamu, herbal, ataupun tindakan medis lain itu tetap jalankan aja, bukan berarti kemudian kita tidak perlu yang lain-lain. Enggak. Secara medis kita tetap jalankan, tapi kuatkan mentalitas imunitas diri kita ini dengan apa yang kita bisa yakini dengan afirmasi kalimat positif itu tadi. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, ada yang lain lagi? Terima kasih Coach. Berarti kita dalam berkata-kata sehari-hari pun itu lebih baik yang positif, membangkitkan semangat diri, ya Coach. Kalaupun di sana sini banyak cerita yang negatif, kita coba lindungi diri kita dengan ucapan-ucapan kita ya. Semua mesti kita serahkan kepada Allah lagi ya Coach ya. Iya, betul sekali. Coach, ini ada pertanyaan dari Bunda Catur di Yogyakarta. Ya. Izin bertanya, Coach, bagaimana caranya menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang sering melintas di pikiran kita ketika ada pada situasi yang tidak menyenangkan? Ya, seperti kondisi seperti ini ya, Coach. Pasti kita kepikiran banyak hal ya. Nah, ini gimana nih cara menghilangkannya? Ya, jawabannya persis hampir sama ya, hampir sama yang tadi ya. Saya di NLP ini ada nantinya satu sesi bagaimana kita melakukan relaksasi ya. Teoritiknya aja yang saya coba sampaikan ya. Kita lakukan olah nafas bisa, kemudian kita mendengarkan musik relaksasi, musik-musik kitaro dan sebagainya untuk mengantar kita masuk ke dalam alam relaksasi. Alam relaksasi itu nantinya masuk ke gelombang alfa dan gelombang theta. Gelombang alfa itu gelombang yang kita nyaman, tenang, kemudian kayak tidur ya, kayak tidur tapi kita tidak tidur, tapi menikmati itu. Nah, ketika kita menikmati itu, maka tadi bantu dengan afirmasi kalimat-kalimat yang positif. Ya, kalimat-kalimat yang positif istilahnya apa? Apa ini yang pikiran negatifnya ya? Wah, istilahnya ini ya kalau saya berpikir diri saya terhadap anak saya yang kena COVID. Wah, bagaimana ya nanti kalau anak itu mati? Ya, anak saya mati ya. Di pikiran kan itu pikiran negatif yang muncul ya. Maka tadi kembali bahwa kematian saya counter dengan bahwa kematian itu adalah takdir dari Allah, takdir dari Tuhan yang sudah dituliskan. Bahasanya di Lauhul Mahfuz, di catatan takdir Tuhan gitu. Ya. Maka bahwa dia mati berarti sudah takdirnya. Kalau dia masih hidup, bahasanya di Facebook saya tulis, kalau rezekinya masih ada, maka dia akan masih tetap hidup sampai jatah rezekinya itu habis. Nah, keyakinan yang semacam itu yang saya bangun sehingga saya mati atau hidupnya siapapun termasuk anak saya tadi itu Tuhan yang menentukan. Saya nggak bisa. Saya hanya bisa doa, ya Allah, bantu dia sembuhkan, bantu dia selamatkan, bantu dia lindungi dari COVID ini. Yang paling benar saya sampaikan doa-doa semacam itu.
Ya plus tadi doa-doa dengan zikir-zikir itu yang akhirnya mampu menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang saya miliki. Nah, ini barangkali mudah-mudahan ya membantu memberikan jawaban tadi ya. Gitu ya, Bu Catur Jogja ya. Gitu Kak Neni? Ya, Coach. Ada lagi? Sementara ditunggu ada yang mau bertanya lagi. Boleh langsung, kalau nggak chat di tulisan. Atau mau langsung boleh? Atau pengen nanggapin? Atau Silakan, ini? teman-teman. Saya punya kawan alumni Pak Hendrik. Beliau dari Medan. Ini beliau hadir. Boleh deh memberikan satu testimoni tentang pembelajaran yang barusan beliau telah ikuti dengan tema kali ini. Silakan. Saya berikan ke Pak Hendrik. Hendrik Nababan ya. Silakan Pak Hendrik. Baik. Assalamualaikum buat kita semua. Terima kasih Coach Novel. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman yang hadir hari ini. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah yang begitu baik dan mengasihi kita. Masih tetap dipelihara, diberikan kesehatan dan dilindungi selalu. Nah, saya bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan dan juga atas izinnya bisa bertemu dengan Coach Novel untuk mengikuti pelatihan dari mulai NLP practitioner yang di grup, kemudian ikut sertifikasi dari NLP practitioner dan master practitioner. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang saya bisa kerjakan mengikuti sertifikasi nasional bersama dengan Coach Novel mengingatkan saya kepada slide pertama tadi. Hasil mengikuti sertifikasi nasional NLP practitioner dan master practitioner ternyata adalah buah daripada ucapan, pikiran, perasaan, dan akhirnya yang membuat saya memutuskan untuk mempersiapkan diri. Saya sempat cerita kepada Coach Novel kemarin, saya baru sadar ketika dibuat untuk membuat rancangan sempurna, saya tiba-tiba teringat. Saya langsung melonjak dari tempat duduk saya. Wah, ini kan sudah lama ternyata ya. Ternyata saya pikirkan, saya rencanakan. Saya cerita kepada beliau, dulu saya sangat kepingin ingin belajar NLP. Setiap hari saya lihat websitenya Pak Ongki Hoyanto, saya lihat websitenya Pak Rudi Sugiono. Entah berapa kali saya sudah print, gitu kan? Saya stabilo. Tapi saya nggak tahu kapan bisa ikut acara ini gitu. Tapi entah kenapa setiap hari saya baca saja. Saya baca, saya stabilo, entah udah berapa kali bolak-balik bahasa orang Medan di print. Tapi belum juga kunjung waktunya untuk ikut pelatihan sertifikasi ini. Dan akhirnya saya sadar kemarin, oh ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, entah kita sadari atau tidak, akan membawa kita sampai kepada tujuan tertentu dalam tanda kutip yang tanpa sadar sudah kita rencanakan. Nah, oleh karena itu saya sangat bersukacita dan bersyukur lewat pelatihan NLP ini, saya jadi semakin lebih bisa menemukan kemana arah Tuhan akan membawa saya. Nah, kalau pelatih kita, Coach Novel, spiritual dan bisnis inspiration ya gitu ya, saya lebih kepada spiritual dan keluarga juga iya, dan pengembangan excellency manusia juga termasuk di situ. Saya bersyukur sekali bisa dipertemukan oleh Tuhan untuk mengikuti kelas sertifikasi NLP practitioner dan master practitioner. Terus terang, setelah mengikuti ini, saya lebih percaya diri dalam arti kata, saya semakin bersyukur atas betapa uniknya kita, betapa sempurnanya kita ternyata sudah diciptakan oleh Tuhan. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, dan itu tepat sekali. Kalau saya boleh sharing sedikit, setelah mengikuti pembelajaran ini, memang saya membangun konsep bagaimana mengembangkan hidup berkesadaran dalam sukacita.
dalam level energi yang tertinggi dalam kehidupan. Sukacita itu artinya kita bisa tetap bahagia kapanpun, dimanapun, dengan situasi apapun. Karena ternyata sukacita itu dari dalam keluar. Dan saya semakin kuat, semakin teguh setelah mengikuti pelatihan ini. Dan puji Tuhan, walaupun saya masih buka kelas-kelas gratisan, udah ada beberapa grup PA yang saya buka, mulai berani, makin percaya diri, saya semakin sadar. Ternyata desainnya Tuhan itu memang mempersiapkan saya untuk menjadi pengajar, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain dengan belajar NLP ini. Jadi yang saya mau sampaikan kepada semua Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di sini, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu untuk ikut bergabung dalam pelatihan sertifikasi ini. Karena saya yakin ketika Bapak Ibu memutuskan untuk ikut ini, Bapak Ibu sudah tahu apa sebenarnya yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu juga ada di dalam acara ini, saya yakin bukan kebetulan. Pasti ada niat baik, pasti ada pemikiran-pemikiran jauh ke depan yang membuat kita memutuskan untuk bisa bergabung dalam acara ini. Terus terang, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini juga tahu ilmu ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk menolong diri sendiri dan akhirnya juga menolong orang lain. Jadi akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada Coach Novel. Dan saya juga bersyukur bisa mengenal Pak Kris, bisa bertemu dengan Coach Antoni, Coach Fitri, dan beberapa teman-teman lain, dan juga Pak Martua yang sama-sama dari Medan. Kiranya Tuhan memberkati kita, panjang umur, sehat selalu buat Coach Novel, dan kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Hendrik ya. Ya, itulah salah satu dari alumni Master Practitioner yang baru saja kemarin saya adakan ya. Di sini termasuk Pak Muan Martua, halo Muan, Medan juga. Kemudian kalau Mas Kris ini Jepara, kemudian Pak Antoni ini Surabaya ya. Kita menyelenggarakan sertifikasi ya itu Pak Antoni, Coach Antoni ya. Kita menyelenggarakan lewat Zoom meeting ya, dan selama 3 hari. Nah, itu pembelajaran yang sertifikasi nasional ya. Oke, itu sebagai satu gambaran ketika bagaimana nanti kita menggunakan pemikiran-pemikiran NLP. Kalau pembelajaran 3 hari kemudian harus disampaikan 2 jam di sini, tentunya saya hanya ambil aja comot-comot yang kira-kira langsung memberikan manfaat gitu. Ya, tadi ada Bu siapa? Ada pertanyaan itu. Ada pertanyaan, izin bertanya Coach, ketika melakukan relaksasi dengan mendengarkan murotal Al-Quran, apakah itu masuk dalam gelombang alfa? Terima kasih. Iya, oke. Murotal. Bisa dengan cara itu. Jadi kita mendengarkan gelombang alfa theta itu artinya kalau dalam orang beribadah itu khusyuk fokus kepada Tuhan. Ketika fokus pada Tuhan, pada Allah, itu rasa tenang ya, rasa tenang yang kita dapatkan ya. Kan ada satu firman Allah apa itu? Ala bidzikrillah tatma'inul qulub ya, ingatlah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram ya. Dengan mendengarkan firman-firmannya, ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan teringat pada Allah. Kemudian dalam kondisi yang nyaman, tenang, maka satu energi positif akan masuk dalam tubuh kita. Itu yang paling tidak yang saya rasakan ketika menjalankan proses itu begitu ya. Saya tidak langsung relaksasinya, saya biasanya saya pakai zikir langsung ucapan dan di hati gitu ya. Tapi kalau kemudian baca Al-Qur'an saya juga nikmati gitu. Setelah membaca Al-Quran bisa kita, kalau kita belum tahu artinya, baca terjemahannya itu juga semakin menguatkan diri kita gitu.
Gitu, jadi jawabannya bisa ya, bisa silahkan Bu Haji, Bu Hajah ya, untuk bagaimana kita melakukan relaksasi kemudian mendengarkan murotal. Ya, kita sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan semacam itu. Yang jelas nantinya memberikan satu hasil ketenangan dalam pikiran hati kita, yang akhirnya kalau pikiran hati tenang, kita juga bisa bersyukur pada apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Ketika kita bersyukur, kebahagiaan yang kita dapatkan, kita rasakan. Bahkan bahasanya ketika kita ditimpa musibah, ujian, kita mau bersyukur, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Setelah musibah selesai, Tuhan akan berikan satu keberkahan dalam kehidupan kita, hikmah tertentu, bahkan rezeki yang kita tidak pernah pikirkan. Jadi baik itu dalam kondisi apapun ya, kenikmatan atau kemudian ujian, cobaan yang menyulitkan kita harus istilahnya bersakit-sakit terlebih dahulu, kita tetap syukuri, maka nanti Tuhan akan berikan keberkahan pada kita. Tuhan akan berikan kebahagiaan pada kita, bahkan kemuliaan pada kita. Ini satu konsep yang saya dapatkan di materi Magnet Rezeki ya, dari Ustadz Nasrullah. Begitu, ada lagi? Di chat belum ada lagi nih, udah. Teman-teman coba manfaatkan, mungkin ada langsung bertanya, silahkan. Atau saya sampaikan selesaikan materi ini masih. Saya masih ini ya, belief ya, coach tadi ya. Belief ya. Saya lanjutkan ya di materi di PowerPoint terus tentang belief dan value. Mungkin sekitar 15-an menit, terus nanti kita discuss lagi, terus jam 10 kita close. Gitu? Iya. Oke. Oke, boleh di unmute untuk yang lain ya. Happy Life with NLP tentang belief dan values ya. Oke, saya sampaikan tentang belief dan values. Pengertian belief adalah asumsi-asumsi yang dimiliki oleh seseorang dalam memandang diri sendiri internal serta dunia eksternal ya. Kemudian pengertian values adalah suatu yang dianggap penting yang dikaitkan dengan keyakinan yang dimiliki. Nah, ini saya dapatkan dari modul training Neo NLP. Kemudian pemahaman yang lainnya saya ambilkan dari tokoh hipnoterapis Indonesia ya, Pak Adi W. Gunawan, sebuah artikel. Belief adalah ide yang kita yakini kebenarannya dan kita tidak lagi mempertanyakan kebenaran dari ide tersebut. Padahal belum tentu ide itu benar-benar benar atau valid ya. Belief adalah program pikiran yang aktif dan bekerja di latar belakang komputer mental pikiran ya. Bergerak di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Oke, nanti cuma menjelaskan tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi pikiran sadar kita itu punya kemampuan kontribusi terhadap perilaku dan hasil yang kita dapatkan itu hanya 12%. Sementara pikiran bawah sadar itu 88%. Nah, pikiran bawah sadar itu muncul nanti ada persepsi, ada kebiasaan, ada emosinya, ada program-program, semuanya masuk ke dalam bawah sadar dan itu mempengaruhi kita 88%. Maka dari itu bagaimana nantinya kita membangun pikiran bawah sadar ini dengan program-program yang positif, yang konstruktif, yang memberdayakan diri kita semacam itu ya.
Pengertian belief lanjutannya, bahwa setiap belief merupakan ringkasan atau kesimpulan yang dulunya dibuat oleh pikiran sadar kita terhadap suatu pengalaman dan kejadian di masa lalu. Ringkasan atau kesimpulan ini adalah generalisasi terhadap suatu situasi tertentu, cara untuk mencapai atau menghindari sesuatu ya. Setiap belief memberikan shortcut atau instruksi jalan pintas bagaimana kita harus bersikap, bertindak, dan berperilaku. Ya. Jadi keyakinan-keyakinan atau belief yang masuk dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Bahwa belief itu bisa negatif, bisa positif sesuai dengan apa yang sering masuk, yang sering muncul, yang kita biasakan hari-hari. Informasi-informasi apapun yang masuk dalam pikiran kita, kalau kemudian kita tidak meng-create, memaknainya secara positif, akan menjadi negatif, memprogram diri kita pun negatif. Karena apa? Hal yang biasanya tidak kita sadari, tidak kita sengaja program, itu yang terjadi adalah program negatif. Tapi kalau kita tahu, maka kita program secara positif. Ya. Nah, kemudian pengertian value saya ambilkan dari buku Unlimited Power, tulisan dari Anthony Robbins, salah satu pengembang NLP, menjelaskan bahwa values atau nilai-nilai adalah kepercayaan-kepercayaan pribadi ya dan individu tentang diri kita ya, tentang apa yang terpenting bagi kita. Nilai-nilai adalah sistem keyakinan kita tentang benar atau salah, baik atau buruk. Suatu hal yang mendasar yang kita tuju dan kita akan merasa utuh seperti serta terpenuhi dengan mewujudkannya. Nilai-nilai yang kita yakini akan mempengaruhi kehidupan kita, menentukan pola pikir kita, pola hidup kita. Nilai-nilai menentukan penerimaan pembelajaran dan pengalaman serta merespon terhadapnya dalam kehidupan kita. Respon tersebut dapat berupa ucapan, sikap, dan perilaku ya. Ini sama dengan di Human Model of the World tadi ya. Jadi nilai-nilai satu bagian yang diproses dalam proses pemikiran kita, ada istilahnya nanti di pembelajaran NLP, representational system, sistem representasi. Ketika sesuatu masuk dalam pikiran kita melalui visual, auditory, kinestetis, yaitu indera, panca indera kita masuk di dalam pemikiran kita. Kemudian kalau itu negatif akan menjadi program negatif, ucapan, sikap, perilaku kita menjadi negatif. Maka ketika kita mengetahui dan kita sadar, ubah dengan cara yang positif. Informasi-informasi apapun kita maknai secara positif, kita ambil hikmahnya, kita ambil pembelajarannya, kita jadikan pengalaman, kemudian pendorong kita untuk melangkah maju, untuk berprestasi, untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia. Dengan ucapan, sikap, dan perilaku yang juga mulia, yang bahagia semacam itu. Maka nilai-nilai itulah dasar yang mendefinisikan respon kita terhadap situasi apapun dalam kehidupan ini. Nilai-nilai itulah kunci yang paling hakiki untuk memahami dan meramalkan perilaku-perilaku kita sendiri serta perilaku-perilaku orang lainnya. Nah, belief dan value merupakan satu kesatuan yang membentuk mindset kita. Semua berpengaruh dalam kita merespon informasi yang masuk, mempengaruhi pola pikir, ucapan, sikap, tindakan, dan perilaku dalam kehidupan kita. Itulah belief. Kemudian belief dibedakan menjadi dua, limiting belief, keyakinan yang membatasi, dan empowering belief, keyakinan yang memberdayakan. Limiting belief ketika seorang merasa hopelessness ya, dia merasa tidak lagi mempunyai harapan untuk hidupnya. Katakanlah ada satu kejadian kemudian menimpa dirinya, kecelakaan atau apapun, kemudian dia merasa dia tidak punya harapan hidup lagi karena kejadian itu, maka ini adalah keyakinan yang kemudian membatasi, yang akan membuatnya semakin terpuruk, bahkan orang bisa mengambil langkah bunuh diri misalnya.
kemudian helplessness, merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada orang yang menolongnya, sementara untuk membuat orang menolong dirinya itu juga tidak ada harapan lagi. Ya, kondisinya sama. Kemudian worthlessness, ketika orang merasa dia tidak layak lagi untuk maju dan berkembang, semacam itu. Ini adalah hal-hal yang kemudian membuat seseorang semakin terpuruk, dan limiting belief ini yang kemudian juga menurunkan imunitas tubuh ketika kita menghadapi COVID, menghadapi corona ya. Maka bagaimana kita jangan sampai masuk dalam perangkat limiting belief ini, kita ambil yang empowering belief, keyakinan yang memberdayakan. Adanya keyakinan yang kuat dalam diri seorang untuk menyelesaikan masalah. Ada solusi atas masalah apapun yang kita hadapi. Terus kemudian adanya keyakinan untuk mencapai serta meraih apa yang diinginkannya. Ini adalah empowering belief ya. Pada diri seorang akan muncul karakter positif dalam dirinya, seperti dia merasa semangat, optimis, berdaya, yakin, ceria, punya komitmen, integritas tinggi, berkinerja puncak, dan sebagainya. Ini yang perlunya kita bangun dalam diri kita. Maka empowering belief ini sebetulnya yang kemudian menghadirkan atau membuat imunitas tubuh kita naik. Nah, empowering belief yang semacam apa yang perlu kita lakukan? Ya, mau tidak mau kita sebenarnya langkahnya seperti tadi. Bagaimana kita memasukkan kata-kata yang positif, kita afirmasi kata-kata yang positif, kita relaksasi dengan membayangkan hal-hal yang positif, yang semangat, yang optimis, yang berdaya, terus itu hal-hal yang positif aja yang kita masukkan dalam pikiran kita. Memang semuanya ini tetap butuh proses ya. Proses terus menerus ya, berulang-ulang terus sampai menjadi kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan itu menjadi program dalam bawah sadar. Sehingga ketika empowering belief ada dalam diri seorang, maka apapun yang dia lihat seperti tadi yang dikatakan Pak Hendrik, semuanya membahagiakan, semuanya menyenangkan, semuanya membuat kita damai. Tidak ada yang perlu kita permasalahkan, apalagi orang-orang yang beragama, ada iman, kemudian ada Allah, ada Tuhan yang menyertai kita menghadapi apapun. Tidak perlu kita kemudian khawatir. Toh kita ada yang melindungi. Kalau tadi ya, kalau kemudian sakit, kita ikhlas menerimanya, itu menggugurkan dosa-dosa. Ketika dalam kondisi pandemi ini di keyakinan Muslim ya, ketika di pandemi corona semacam ini kondisinya, kemudian kita sakit, kemudian kita ikhlas menerimanya sampai akhirnya kita meninggal, dan kita tetap yakin pada Allah dengan kalimat la ilaha illallah ya, dalam keyakinan Islam, kita mati husnul khotimah, dijamin langsung masuk surga. Artinya apa? Semua kondisi itu kita lihat dari sisi positifnya. Bahkan sakit dan kematian pun akan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau pikiran kita semacam itu, terus apa lagi sih yang perlu kita risaukan dalam kehidupan ini? Semacam itu ya. Oke, ini muncul lagi ya. Jadi intinya bagaimana kita membangun keyakinan yang positif, masuk dalam bawah sadar kita, menjadi program positif, akhirnya kita bisa menjalankan kehidupan dengan kondisi yang positif, yang konstruktif, yang membahagiakan ya. Semacam itu. Ini program di training NLP, kursus online NLP practitioner, sertifikasi nasional Neo NLP, sertifikasi nasional NLP coach. Kalau Bapak, Ibu, kakak-kakak pengen belajar lebih dalam tentang NLP, bisa hubungi ya Pak Sigit, Bu Neni atau Bu Nurhani ya, ada nomor teleponnya, atau bisa nantinya komunikasi dengan saya ya. Insya Allah kita akan bantu yang terbaik ya.
istilahnya pembelajaran itu tidak harus mahal ya. Pembelajaran itu yang bisa terjangkau. Nah, ini yang bagi saya pemikiran semacam ini yang saya akhirnya terjun untuk memberikan training-training, kemudian memberikan seminar free semacam ini. Mungkin next time untuk kepentingan penggunaan NLP di hal-hal yang lainnya kita suatu saat nanti juga akan selenggarakan ya. Baik, untuk materinya selesai di sini, tapi saya masih buka untuk kita discuss lagi kalau memang masih dibutuhkan. Ya. Silahkan, boleh Bu. Oh ya, itu dari Kak Sigit, silahkan Kak Sigit mau bertanya, kita masih ada waktu 10 menit, monggo dimanfaatkan. Ya, silakan. Ya, semangat pagi Coach Novel yang semangat pagi terus Pak Sigit. Tahun-tahun yang lalu. Baru kali ini webinar bareng nih. Iya. Jadi pertanyaannya gini Coach, dari teman saya itu kan dia mengutip suatu pendapat. Iya. Katanya kalau berubah itu cukup waktu 21 hari. Nah, ini kontraproduktif dengan yang saya baca dari 8 Habits Stephen Covey. Dia mengatakan perlu 365 hari. Dan Adi Gunawan sendiri ngomong, 21 hari itu sejarahnya bukan orang berubah instan, tetapi waktu itu ada research di satu rumah sakit atau apa, orang menggunakan afirmasi positif dan sebagainya, sehingga ada turning point, tapi tidak lalu instan mengubah seluruh role model hidupnya. Nah, bagaimana pendapat Coach Novel seiring dengan NLP yang katanya bisa membantu orang mentransformasi hidup lebih baik gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit ya. Jadi NLP paling tidak saya memandang gini. Jadi perubahan itu nantinya tergantung orangnya. Saya ketemu beberapa orang yang kita belajar selama 3 hari, 3 hari itu 3 hari siang dan malam ya, 3 hari 2 malam itu akhirnya mampu merubah dirinya dari kondisi-kondisi yang dia cenderung negatif menjadi positif ya. Bahasanya katakanlah tadinya dia enggan memikirkan agamanya, kemudian dia jadi mau memikirkan agamanya. Ini dalam waktu 3 hari. Nah, setelah 3 hari ini tinggal lanjutannya akan menjadi permanen atau tidak. Nah, akan menjadi permanen manakala apa yang dia dapatkan selama 3 hari ini diulang-ulang terus-terusan. Ya, nanti boleh sampai 21 hari. Kemudian dilanjutkan, ada yang bilang 40 hari, itu menjadi permanen. Ada yang kalau itu diterus-teruskan ya semakin kuat gitu. Artinya memang kita tidak bisa perubahan yang permanen secara terus-terusan itu tidak hanya istilahnya perubahan bisa dalam waktu 1 atau 3 hari dengan teknik-teknik tertentu. Tapi kemudian merawat dan menjaganya itu tetap dibutuhkan dengan cara yang sama, proses-prosesnya, metodologinya untuk bisa bertahan lebih lama. Jawabannya semacam itu Pak Sigit. Jadi saya juga menangani training-training itu, saya memberikan training dalam waktu 4 jam, orang bisa berubah. Kemudian saya pernah nanganin kasus seorang ibu muda mau bunuh diri, kemudian datang, saya lakukan dengan teknik terapi NLP, hipnosis, dalam waktu kurang lebih 2 jam, kemudian saya pantau sekarang orangnya juga sehat-sehat dan ceria semacam itu. Bisa dengan satu teknik terapi tertentu. Nah, pemikiran-pemikiran ini pun bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Bahasanya NLP sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan terapi dalam keluarga,
tapi juga untuk bagaimana menciptakan keharmonisan di dalam di dalam satu komunikasi ya di keluarga atau masyarakat untuk sampai akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang mulia, yang luar biasa. Nah, perubahan itu tetap bisa kita lakukan ya. Dan dengan 2 jam orang yang mau bunuh diri bisa kemudian lepas, itu juga bagi saya satu prestasi yang luar biasa. Juga kemudian tidak hanya tadi ya terapi, tapi untuk bisnis, untuk pemberdayaan, untuk kemudian sampai pada pembelajaran yang lain, NLP juga bisa ya, semacam itu ya. Oke, kayaknya tadi ada satu pertanyaan lagi, mohon bisa dibacakan Bu Kak Neni ya. Sebentar Coach, nggak ada sih Coach. Yang Sudah terakhir tadi ini, yang terakhir coba ya, coba saya lihat. Mohon izin, oh live ya, oke. Nah, no problem. Ya, bukan pertanyaan tapi izin ya. Oke, saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke seminar-seminar berikutnya untuk kepentingan yang lain, atau istilahnya tadi praktek untuk relaksasinya seperti apa itu perlu kayaknya ya. Kalau ini paling enggak di awal kita sampaikan ini, nanti suatu ketika kita akan lakukan praktek langsung bagaimana kita mengubah pikiran, suasana, emosi yang negatif menjadi positif. Kemudian kita belajar untuk relaksasi seperti apa. Nanti kalau disiapkan waktunya, ada kesempatan, bolehlah kita selenggarakan seminar kembali. Gitu Kak Neni? Ya, baik Coach Novel. Jadi buat mungkin yang terakhir Coach Novel. Dan nanti kalau yang pengen komunikasi lebih lanjut bisa komunikasi dengan Kak Neni, Pak Sigit ya, untuk seminar-seminar lanjutannya ya. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran, atensinya seluruh hadirin yang ada di sini. Boleh nanti potret bersama. Iya, nanti saya foto. Silakan. Saya serahkan sepenuhnya untuk sampai penutupannya pada Kak Neni ya, sama Pak Sigit. Silakan. Iya. Jadi teman-teman yang belum bergabung di grup WhatsApp Training and Healing, kebetulan di situ kita nanti juga banyak acara webinar, dan juga yang tertarik nanti untuk mengikuti kelangsungan dengan Coach Novel, nanti bisa WA saya invite ke dalam grup. Demikian juga untuk data sertifikat nanti di list di situ juga. Itu untuk Kak Sigit, ada yang mau ditambahkan? Iya, saya menambahkan sedikit saja. Jadi kalau kita mendengar training NLP itu kan kesannya jutaan bahkan puluhan juta. Nah, amazing banget nih saya ketemu Coach Novel, dia meng-create training NLP yang harganya terjangkau banget gitu. Nah, untuk informasinya lanjut nanti bisa japri saya, bisa japri Kak Neni, nanti brosurnya pun akan kita share di grup. Gitu sih Kak tambahan terakhir dari saya. Baik. Sebelumnya yuk kita foto dulu, izin foto nih sebentar. Saya foto dulu di halaman pertama. Boleh dibuka ininya ya? Kameranya silakan. Buka kameranya yang bisa. Mbak Elsa, Pak Rizal, Pak Samsudin. Oke, 1, 2, 3. Halaman 2. Sebentar, ini ada yang ngechat. Yang ngechat tutup dulu. 1, 2, 3. Ya, udah semua. Sudah saya share di grup juga.
Oke. Pada Coach Novel kita terima kasih sudah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Coach Novel. Juga buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Coach Novel. Terima kasih. Terima kasih Mbak Neni, Coach Novel. Ya, Insya Allah pengen gabung lagi. Terima kasih. Ya, Terima kasih. jaga kesehatan, tetap berpikir positif. Insya Allah. Setiap pagi afirmasi positif agar kita bisa menjaga imunitas kita. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses, bahagia, ya. Amin ya rabbal alamin.